1, 2, 3. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Bim, gimana maksud main HP malahan? Kayaknya kita sedang latihan loh, yang serius dong. Iya, kita harus fokus biar suara kita tuh bisa kompak gitu loh. Kamu gimana sih? Kalau gini terus ya grup kita gak akan keren. Ayo Bima, jangan pabing, kita harus bersama. Apaan sih kalian? Phabing adalah perilaku mengabaikan orang di sekitar kita karena terlalu fokus pada ponsel. Misalnya, saat sedang mengobrol dengan teman atau keluarga, tapi perhatianmu justru tertuju pada layar ponsel. Kebiasaan ini bisa berdampak negatif loh, seperti membuat hubungan sosial menjadi renggang, menurunkan kualitas komunikasi, dan membuat orang yang kita ajak bicara merasa tidak dihargai atau diabaikan. Untuk lebih memahami dampak dan contoh phabing, mari kita simak video bimbingan kelompok berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sepertinya teman-teman hari ini sangat bersemangat ya. Ini benar dengan rombel A? Betul. Rombelnya Nizar? Apakah rombel A ini aktif atau tidak? Oke, yang Bapak panggil bilang hadir dulu aja ya. Oke. Bima, hadir Bapak. Oke, hadir. Nizar, hadir. Hakam, hadir. Oke. Sofa, hadir. Arum, hadir. Oke. Ray, hadir. Taufik, hadir Pak. Hadir. Fran, hadir. Aili, hadir Pak. Oke, hadir. Tepuk tangan untuk rombel A. Lengkap ya hari ini ya. Teman-teman tahu hari ini kita akan melaksanakan apa? Bimbingan kelompok. Oke, saja bimbingan kelompok. Tapi sebelum lebih jauh kita mungkin bisa berdoa terlebih dahulu. Silakan kita rombelnya ibu-ibu berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai bimbingan kelompok pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran selama 30 menit ke depan. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, baik. Terima kasih Nizar sudah berdoa. Oke, teman-teman tahu ya bahwa hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Iya. Ini sudah disampaikan Nizar ya kemarin ya. Iya. Oke, kalau kemarin kita sudah bimbingan kelompok menggunakan film pendek. Kira-kira hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan apa ya? Pakai game. Oke, mungkin sebelum Bapak spill kita bisa ice breaking dulu. Ini simpel aja, namanya tepuk pagi, siang, malam. Kalau tepuk pagi, tepuknya 1 kali. Tepuk siang, tepuknya 2 kali. Malam, gitu. Oke, bisa pahami? Bisa. Oke, nanti bisa kombinasi ya, nggak hanya tepuk pagi gitu aja. Tapi pagi, siang, malam, siang, pagi, malam, gitu ya. Oke, bisa pahami? Bisa. Nanti yang tidak fokus akan Bapak beri hukuman. Hukumannya nanti aja. Oke, teman-teman harus fokus. Oke, tepuk pagi siang. Oke, ini kita simpan ya. Kita butuh 4 orang nih teman-teman. Bapak butuh 4 orang. Sudah ada satu. Oke, kurang berapa? 3. Oke, lagi. Tepuk pagi siang malam. Oke, sofa dan Ray. Oke, kurang berapa? 1. Oke, teman harus fokus ya. Iya. Awal-awal sudah tidak fokus ini. Oke, tepuk siang malam. Oke, sudah dapat 4 orang ya. Tapi teman-teman belum fokus ini, semuanya ikutan lagi harus fokus. Oke. Pagi malam. Oke. Ini sudah fokus. Ayo lagi sampai fokus. Tepuk pagi siang malam. Malam pagi. Oke. Sudah fokus ya. Yang tadi yang dapat hukuman siapa? Angkat tangan. Saya. Oke. Satu ya. Oke. Teman-teman yang tadi tidak fokus, hukumannya itu gampang.
Hukumannya adalah memutar mesin putar aku. Oke, silakan dari Airi dulu diputar. Oke, dapat warna biru, silakan diambil amplop warna biru, disimpan langsung dimasukkan ke dalam kantong. Oke, jangan dibuka ya. Oke, silakan. Andrea. Oke, warna merah, silakan diambil warna merah, di amplop warna merah. Oke, siapa lagi tadi? Ini Oke, warna Bima. Oke, warna hijau, silakan diambil warna hijau. Oke, berarti otomatis karena 3 amplop sudah diambil, otomatis warna apa teman-teman? Kuning. Oke, karena Sofa juga berada di jauh sana ya. Oke, silakan minta tolong dikasihkan Sofa. Oke, langsung disimpan di kantongnya, jangan dibuka dulu sebelum ada instruksi dari Bapak. Oke, gitu ya teman-teman ya. Iya. Oke, jadi tadi Bapak mau spill nih kegiatan kita hari ini mau menggunakan teknik apa? Nah, sebelumnya kita sudah diingat bahwa dengan film pendek. Nah, hari ini kita akan berlakon. Apa itu berlakon? Berlakon. Oke, berdrama. Jadi kita hari ini akan melaksanakan yang namanya sosiodrama. Apa itu sosiodrama yang sudah pernah dengar? Acting. Drama sosial. Drama sosial. Bermain peran. Ya, sama. Bermain peran. Oke, ada lagi sama. Oke, jadi benar banget ya teman-teman, sosiodrama itu nanti teman-teman akan bermain peran tentang sebuah cerita. Tapi ceritanya apa? Apa Oke, ya? Bapak spill lewat perumpamaan. Perumpamaannya jauh walau duduk dekat. Kira-kira apa nih? Jauh walau duduk dekat. Dia LDR. Oke. Cluenya bermain HP. Apa ya? Kecanduan HP. Kecanduan HP, nyerempet. Ada lagi? Ada yang suka dia laptop? Iya. Apa? Kalau nggak salah Fabing apa ya? Fabing, ada yang tahu Fabing? Fabing apa? Fabing? Saya. Iya, silakan. Kecanduan HP, memainkan HP terus-menerus tanpa tahu waktu. Oke, bener banget tuh betul. Jadi pada bimbingan kelompok dengan sosiodrama kali ini kita akan menggunakan topik yang namanya Fabing. Fabing itu singkatannya apa? Phone snapping. Ulangi. Phone snapping. Nah, ini benar yang dikatakan Arun tadi ya. Fabing itu adalah ketika teman-teman menggunakan HP secara terus-menerus dan mengabaikan sekitar. Baik atau buruk. Ya, tidak boleh dilakukan. Kayak gitu ya teman-teman ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti setelah pelaksanaan sosiodrama setelah kita pementasan, nanti teman-teman akan berdiskusi. Nah, ketika berdiskusi, Bapak kan harus tahu nih teman-teman yang paling aktif itu siapa. Karena akan Bapak beri hadiah berupa sesuatu, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti yang aktif itu tidak diukur dengan pasti, kira-kira ada nggak? Makanya Bapak di sini punya yang namanya activating puzzle. Nah, teman-teman nanti silakan ini teman-teman Bapak bagi satu-satu di mana activating puzzle ini kan ada 4 kode. Nah, ketika teman-teman aktif, teman-teman silakan tempelkan stiker ini ke activating puzzle-nya. Bagi siapa yang activating puzzle-nya penuh di akhir, dapat hadiah menarik dari Bapak. Bisa dipahami? Nanti tak bagikan langsung, disimpan di kantongnya. Oke. Hadiahnya kulkas apa? Apa? Hadiahnya kulkas. Hadiahnya rahasia. Langsung disimpan ya. Disimpan di kantongnya. Jangan sampai rontok itu stiker-stikernya. Oke, Pak. Oke, ada sisa? Oke. Bisa. Langsung disimpan ya. Nanti kita akan ada diskusi di akhir. Jadi teman-teman harus aktif ya dapat Hadiah. Oke, benar banget teman-teman. Sudah siap untuk melaksanakan sosiodrama hari ini? Siap. Jadi Bapak akan jelaskan ya bagaimana pelaksanaan sosiodrama hari ini. Oke, jadi teman-teman kita akan bahas tentang apa tadi? Fabing, gitu ya, benar-benar banget. Jadi nanti akan coba diceritakan garis besar ceritanya seperti apa, lalu rambu-rambu pemainnya, tokoh yang bermain itu seperti apa, juga rincian adegannya. Nah, tapi nanti teman-teman tidak bermain semua, ada sebagai observer. Apa tugas observer? Nanti jalannya sosiodrama. Oke, jadi nanti ada yang bermain sebagai pemeran dan juga observer. Gitu bisa dipahami? Bisa. Jadi nanti akan Bapak bacakan perincian adegan. Nanti silakan teman-teman langsung dipraktekkan spontan tanpa ada skripnya gitu ya. Oke, spontan UB aja ini ya. Oke, jadi tidak ada skrip, tidak ada naskah, teman-teman langsung mempraktekannya secara langsung sesuai dengan rincian adegan yang Bapak bacakan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, langsung Bapak bacakan ke ceritanya. Judulnya apa tadi? Fabing. Fabing, judul ceritanya. Jauh.
duduk. Jauh walau duduk. Balik. Oke. Gak apa-apa, yang penting nyerempet ya. Jadi jauh walau duduk dekat. Oke, kenapa jauh walau duduk dekat? Oke, raganya di sini, jiwanya di mana? Oke, di mana-mana. Oke, benar banget teman-teman. Oke, jadi ceritanya gimana? Nah, ceritanya setelah ujian, Agas dan teman-temannya mengerjakan proyek kelompok. Nah, Agas ini pemeran utamanya ya. Namun, Agas terlalu sibuk dengan handphonenya dan tidak mau ikut membantu. Teman-temannya sudah beberapa kali menegur, tapi Agas tetap cuek. Karena kesal, teman-temannya memarahinya, tapi Agas malah sakit hati dan pergi pulang lebih awal. Di jalan, Agas terus menatap handphone sampai tidak melihat sekitar dan hampir tertabrak oleh truk sampai dikendarai oleh Pak Muza. Nah, beruntung Pak Muza sudah menolong dan membawanya ke rumah sakit. Begitu ya. Nah, di rumah sakit, Ibu Agas menasihati dengan lembut dan guru BK Pak Sota mengajak Agas berpikir tentang akibat buruk dari kebiasaannya bermain HP secara terus-menerus. Nah, Agas sadar dan berjanji akan berubah. Nah, saat kembali di sekolah, teman-temannya mencoba menggoda Agas agar kembali sibuk dengan handphonenya. Tapi Agas sudah lebih bijak dan kini Agas sudah bergaul dengan teman-temannya dengan cara yang lebih sehat dan tidak terobsesi dengan handphone. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ini nama pemeran utamanya? Oke, benar banget ya. Ada yang tanyakan? Oke, selanjutnya Bapak bacakan rambu-rambu pemainnya. Nah, ini ada 7 pemain dan 2 observer. Pas ya, ada 9 orang ya kalian ya? Iya. Jadi ada 2 orang yang tidak bermain, jadi observer. Oke, tokoh utamanya namanya Agas. Nah, Agas ini terobsesi dengan handphone, cuek, mudah tersinggung, tapi lalu sadar dan juga berubah. Lalu ada tokoh yang kedua ini Rimba. Rimba ini teman dekatnya Agas. Sabar tapi tegas dalam mengingatkan Agas. Lalu ada Azam. Azam ini teman kelompoknya Agas. Menegur Agas juga peduli pada kerjasama. Nah, lalu ada Pak Muza. Pak Muza ini adalah seorang sopir truk dan penjaga sekolah yang menabrak dan menolong Agas ketika saat terjadi kecelakaan. Lalu ada Ibu Agas. Ibu Agas ini penyabar dan tegas menasihati Agas dengan lembut. Lalu ada dokter. Nah, dokter ini profesional menjelaskan kondisi medis Agas. Lalu ada Pak Sota yang merupakan guru BK yang bijaksana dan mengajak Agas untuk introspeksi dan berubah. Dan tentunya ada observer pengamat dan mencatat jalannya sosiodrama. Jadi yang saya pahami. Bisa. Oke, kalau misalkan nanti Bapak tawarkan satu persatu kira-kira ada nggak? Tidak. Oke, ada yang pengen jadi Agas? Saya mau. Oke, banyak yang mau jadi Agas. Bapak pilih ada nggak? Misalkan di spin? Boleh. Ini aja ya. Oke, kita spin satu persatu dari tokoh utamanya dulu. Oke, untuk Agas ya. Siapa ya? Oke, Agas akan diperankan oleh Bima. Oke, kita lanjut ke tokoh Rimba. Oke, Rimba akan diperankan oleh Cowok ya? Niza. Oke, lanjut ke tokoh Azam. Azam akan diperankan oleh Hakam. Azam Hakam gitu ya. Oke, lanjut ke tokoh Pak Muza. Ini siapa yang jadi sopir truk ini? Keju mozzarella. Oke, diperankan oleh Sofa. Oke, lalu ada ibunya Agas. Oke, ibunya Agas akan diperankan oleh Aku nggak sih? Iya, kayaknya ya. Aduh. Oke, lalu ada dokter. Oke, siapa nih yang dokter nih? Aku. Cocok banget. Oke, dokter akan diperankan oleh Re. Oke, dan selanjutnya adalah Pak Sota. Guru BK-nya akan diperankan oleh Salvi. Oke, tidak habis jawabannya ya. Berarti yang tidak kebagian ada siapa? Saya. Renata dan Aili, tapi tetap punya tugas. Tugasnya adalah sebagai observer. Jadi nanti Aili dan juga Ren silahkan mengamati jalannya sosiodrama menggunakan KKBB pedoman observasi ini. Nanti silahkan tulis hal-hal penting yang kalian dapatkan selama pelaksanaan sosiodrama. Silahkan bawa dulu
sekali teman-teman. Oke, siapa tadi yang jadi Agas? Saya Bapak. Yang jadi Rimba? Saya. Yang jadi Azam? Saya. Yang jadi Pak Muda? Saya, Oke, Pak. yang jadi ibunya Agas? Saya. Oke, yang jadi dokter? Saya. Oke, yang jadi Pak Sota? Oke, Saya. yang jadi observer? Saya. Oke, jadi teman-teman setelah ini kita langsung mulai panggung pementasan dramanya ya. Oke, teman-teman yang menjadi pemeran silahkan berdiri di sebelah kiri Bapak. Yang menjadi observer silahkan duduk di kanan Bapak. Silahkan. Oke, Pak. Oke Pak. Oke, nanti Bapak akan bacakan rincian adegannya satu persatu beserta tokoh yang bermain ya. Oke, bisa dimulai dari adegan yang pertama. Bisa, Pak. Ya. Oke, kita mulai dari adegan yang pertama. Nah, ini latarnya siang hari di ruang kelas. Tokoh yang bermain ada Agas, Azam, dan juga Rimba. Nah, di ruang kelas yang terang, suasana terlihat ramai dengan siswa yang mengerjakan proyek kelompok B5. Agas duduk sambil asik bermain handphone, tidak memperhatikan teman-temannya yang berusaha mengajaknya fokus. Rimba dan Azam beberapa kali menegur Agas agar ikut bekerja, tapi Agas cuek. Teman-teman mulai kesal dan memarahi Agas. Merasa tersinggung, Agas bangkit dan segera meninggalkan kelas dengan wajah penuh amarah. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa dimulai dari sekarang? Bisa. Adegan pertama bisa dimulai dari sekarang. Pakai properti boleh? Boleh pakai PPT. Silahkan sekreatif teman-teman. Nah, ini nanti laporannya itu kan acara yang dulu. Nah, kalau udah selesai, baru kita acara yang ini. Tadi urut ya. Iya, urut. Terus gimana? Seru banget kok. Gas. Bantuin, Gas. Ya nanti. Nah, kan ini kelompok, kamu udah ganti. Ya nanti sisain. Bagianku sisain. Jadi kita kebingungan, kan, Gas. Ya, udah nanti sisain yang bingung. Bagianku. Datanya udah deket, datanya udah deket. Bentar, ini lagi seru, lihat, lagi seru. Sudah ditungguin. Iya, bentar. Lah, lama. Ih, kalian ini alay, sumpah alay. Gitu aja, nanti bisa kan? Loh, Gas. Gimana ini, Gas? Oke, adegan pembuka yang sangat memukau ya teman-teman ya. Teman-teman setuju? Setuju. Oke, sangat mendalami peran sekali ya ini Agas ya. Oke, sudah siap adegan yang kedua? Siap. Oke, kita masuk ke adegan yang kedua ya. Ini latarnya sore hari di jalan raya depan sekolah. Yang bermain ada Agas dan juga Pak Muda. Oke, ceritanya Agas berjalan sendirian di trotoar depan sekolah sambil terus menatap handphone dan mengetik kesalahannya di aplikasi X. Karena terlalu fokus, ia tidak memperhatikan jalan dan kendaraan di sekitar. Tiba-tiba sebuah truk sampah yang dikemudikan Pak Muda muncul dan hampir menabrak Agas. Pak Muda langsung membunyikan klakson dan berhenti, lalu menolong Agas yang tampak terkejut dan terluka dengan membawanya ke rumah sakit. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, adegan kedua bisa dimulai dari sekarang. Gimana sih teman-teman itu? Alay banget. Udah tahu aku lagi asik-asiknya. Hah? Emang dasar semuanya. Alay. Jauh. Jauh banget. Kayu sakit, Pak. Betul. Bapak, tipu dan keberat. Kakiku, Pak. Sakit. Halo? Iya benar, jadi rumah sakit dari ketiga. Ya, aku tahu ini ada sengaja menabrak seorang anak aku yang bisa dikirimkan ambulans. Sakit. Oh iya, Pak, jam Surabaya, berarti sudah ke ya, saya tunggu, Pak. Segera ya. Ya, terima kasih. Sudah, Pak. Oke, tepuk tangan. Oke, adegan yang sangat dramatis ya teman-teman ya. Oke, sudah siap untuk adegan yang selanjutnya? Siap. Oke, adegan yang ketiga ya. Ini latarnya sore hari di ruang perawatan rumah sakit. Ini yang bermain ada Agas, Ibu Agas, dokter dan juga Pak Sota. Nah, ceritanya di ruang UGD rumah sakit yang penuh sesak dengan alat medis, Agas terbaring dengan kaki diperban. Ibu Agas datang dan duduk di sampingnya, memberikan nasihat lembut namun tegas agar Agas tahu bahwa pentingnya menjaga diri dan mengurangi kecanduan handphone. Dokter menjelaskan kondisi cedera tulang Agas dan perlunya waktu pemulihan. Pak Sota tiba dan mengajak Agas merenungkan perilakunya selama ini, serta berjanji untuk berubah di masa depan yang lebih baik. Dan pahami? Bisa. Bisa dimulai? Bisa. Oke, adegan ketiga bisa dimulai dari sekarang.
kok dibilangin. Teleponnya, oh iya Bu, silakan. Dengan orang tuanya Agus ya? Iya benar Bu. Jadi begini Bu, setelah saya periksa ternyata cedera di kakinya Agus ini cukup parah. Oh parah. Iya, jadi cedera di kakinya Agus ini sudah patah tulang Bu. Astaga sampai patah tulang Bu Dokter. Iya, kemungkinan ini nanti akan harus melakukan pemulihan dulu. Iya. Kira-kira 3 bulan ke depan itu harus diistirahatkan dulu. Lumayan lama ya Bu. Baik-baik ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu Dokter. Ya. 3 bulan kok ada. Kan nggak tahu Bu. Ya. Oh, iya Pak, silakan. Saya gurunya Agas. Oh Pak Guru. Iya. Tadi saya dapat info kalau aku itu kecelakaan dulu. Iya. Ini kakinya Pak yang luka. Kok bisa kayak gini Agas gimana? Ya saya nggak tahu Pak, ya memang saya lihat handphone, terus habis itu pas di jalan ada truk, saya keserempet. Saya sudah dapat info Bu dari namanya. Katanya perkelompokan juga dia cenderung main HP gitu. Oh, sering main HP ya. Coba kamu kayaknya guys, kalau kamu kayak gini terus nggak kasihan sama ibumu. Ya Pak. Nah, terus dikurang-kurangin kalau main HP itu namanya Pak. Nah, Pak itu nggak baik untuk kamu untuk orang sekitar gitu. Ya Pak, saya berjanji tidak akan mengulangi kayak gitu lagi. Saya nanti lihat HP sebut ini aja kok Pak. Janji lo ya. Ya Pak. Ini ada ibu juga. Janji ya. Iya. Iya Bu. Sudah Pak. Oke, adegan ketiga yang sangat bagus ya, solusinya akhirnya agak sadar ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke adegan terakhir. Nah, di adegan terakhir ini latarnya pagi hari di ruang kelas. Nah, tokoh yang bermain ada Agas, Azam, dan Rimba. Nah, ceritanya Agas kembali ke sekolah dengan sikap yang lebih dewasa dan bijak. Di halaman sekolah, teman-temannya menyambutnya dengan senyum. Mereka mencoba menggoda Agas agar kembali bermain handphone, tapi Agas menolak dengan santun. Nah, suasana menjadi tak hangat dan akrab, menandakan Agas ini bisa bergaul dengan sehat tanpa tergantung oleh gadget. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang? Bisa. Adegan terakhir bisa dimulai dari sekarang. Nah, kenapa kamu guys? Tadi itu sakit. Sakit kenapa? Kemarin habis itu keserempet truk. Enggak mau main pakai lagi, Gas. Enggak lah. Padahal kan seru ya, yang lain ada juga. Sekarang kamu tinggal main HP sendirian gitu. Aku berjanji teman-teman nggak ada itu lagi, itu juga negatif buat aku. Jadi aku lihat HP secukupnya aja sekarang, secukupnya aja. Masa sih? Iya, beneran itu yakin beneran. Aku janji teman-teman, nanti kalau ada tugas kita kerjain bareng-bareng ya. Oke, kalau gitu Gas. Ya, Kita tugas bareng aja kalau lagi Gas. maaf ya kan itu masih Ya, sama-sama. Kita sembuh ya, Gas. Iya. Oke, teman-teman. Perkembangan sangat bagus ya teman-teman, bisa kembali semuanya di sini. Oke, Rima di sini, 4 di sini ya. Oke. Harusnya drama yang sangat bagus ya teman-teman ya. Kita akan kembali duduk. Oke. Gimana? Kita tanya dulu ke teman-teman yang jadi observer. Gimana teman-teman pengamatannya? Seru banget Pak. Ada tiga poin lah untuk kerjaan. Ya. Yang pertama itu Agas itu tidak mau kan membantu temannya dan sibuk main HP sendiri. Oke. Akibatnya ia terkena kecelakaan karena kelalaiannya dalam bermain HP tersebut. Oke. Lalu Agas sudah mulai nih menyadari kesalahannya setelah dinasihati ibunya di sana guru BK tadi. Oke. Terus Agas itu udah mulai berubah yang dia tadi menjadi lebih baik walaupun sudah dipancing teman-temannya untuk melakukan hal yang buruk lagi. Oke, tepuk tangan Pak. Dia bicara sekali saja adalah lebih ke alur ceritanya. Oke. Oh, dari Renata, kira-kira ciri-ciri seorang Faber itu seperti apa, Renata? Kalau yang tadi saya temukan itu ciri-cirinya Agas kan dia itu lebih fokus ke HP-nya atau Oke. terus dia itu biasa ngobrol malah cuekin temen-temennya. Oke. Terus
waktu dia jalan di jalan raya tadi, yang harusnya dia itu lihat kanan kiri gitu kan, kalau misalnya nyebrang, tapi dia malah fokus ke HP, makanya dia sampai kecelakaan. Tepuk tangan untuk Renata. Ya, teman-teman, ciri-ciri seorang mager itu ada yang pertama, jadi tidak bisa lepas dari yang namanya handphone. Bisa jadi disebut sebagai nomofobia. Ciri yang kedua adalah dia punya konflik dengan temannya, dengan orang-orang di sekitarnya, karena terlalu sibuk dengan bermain handphone. Yang ketiga, dia tidak sadar kalau sedang bermasalah. Ketika ditegur pasti akan membela diri. Oke, apa tiga ini tadi? Ada yang mau menyebutkan? Saya. Oke, silakan Renata. Jadi yang pertama tadi tidak bisa lepas dari HP-nya. Oke, nomofobia. Lalu dia punya masalah sama orang di sekitarnya. Oke. Terus yang ketiga, dia tidak sadar kalau dia itu bermasalah. Oke, benar banget Bu Tante. Ini sudah bisa dimulai untuk mengisi activity puzzle-nya. Silakan Renata diisikan satu. Boleh. Oke, langsung kita ambil ke teman-teman yang lain tadi. Siapa yang mendapatkan kartu menarik dari mesin putar aku tadi? Saya. Oke, ayo dulu dibacakan. Menurut kamu, apa langkah paling efektif agar seseorang bisa mengurangi kebiasaan pumping dan membangun komunikasi yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ada yang mau menjawab? Saya Pak. Oke, silakan Aili. Langkah yang paling efektif itu sering-sering ngobrol sama teman. Oke. Ya, kayak nggak asik sendiri. Oke. Jadi kayak ngerti keadaan. Oke, bagus sekali tepuk tangan. Ada yang mau menambahkan? Saya. Oke, silakan Arum. Ini Pak, harusnya itu mengenali Iya, dirinya ya? dulu juga, karena kan nggak baik ya Pak kalau terus-terusan membuang-buang waktu, harus menyadari diri juga apa sih Oke. kesibukannya begitu. Oke, bagus banget tepuk tangan untuk Arum. Jadi kayak Aili dan Arum tadi mengatakan bahwa harus banyak-banyak ngobrol dengan orang sekitar. Gitu ya, kalau dari Arum harus menyadari kesibukan dirinya. Kayak gitu. Oke, silakan Arum dan Aili ditandalkan activity puzzle-nya. Oke, yang kedua, siapa tadi yang mendapatkan kartu? Saya. Oke, silakan Andrea. Oke. Apa dampak negatif dari vaping yang dialami Agnes terhadap keselamatan dirinya sendiri? Oke, dia mau menjawab? Saya Pak. Oke, silakan Rey. Nah, dampak negatif yang didapat si Agnes tadi terhadap keselamatan dirinya sendiri itu karena dia itu lebih fokus ke HP-nya ya Pak ya. Jadi akhirnya itu dia itu jadi tidak memperhatikan sekitar, terus akhirnya Oke. jadi kecelakaan itu lagi. Oke, tepuk tangan. Ada yang mau menambahkan? Oke, silakan Renata. Tadi itu karena waktu tugas kelompok si Agnes ini fokus sama HP-nya, jadi dia itu teman-temannya jadi kesusahan, terus Oke. bisa jadi teman-temannya nanti benci ke dia Pak. Oke. Keselamatan mentalnya Pak yang Oke, benar banget, tepuk tangan. Silakan Renata dan juga Rey diisikan activity puzzle-nya. Oke, pertanyaan ketiga, kartunya tadi dari siapa? Oke, silakan Sofa. Bagaimana sikap Agas yang terus asik dengan handphone mempengaruhi hubungan sosial dan kerjasama dalam kelompoknya? Oke, dia mau jawab. Saya dulu, Oke, Pak. silakan Sofa. Yang jelas kerjasama kelompoknya nggak ada Pak. Ya. Soalnya dia kan meninggalkan kelompoknya untuk fokus ke handphonenya. Oke. Dan itu juga membuat suasana dalam kelompok itu berkonflik, nggak enak. Oke. Tepuk tangan untuk Sofa. Ada yang mau jawab lagi? Saya Pak, saya. Oke, silakan Harum. Mempengaruhi ininya Pak, tugasnya bisa jadi nggak selesai, bisa jadi nggak dapat nilai itu satu kelompoknya Pak. Oke, benar banget Harum. Tepuk tangan untuk Harum. Jadi pasti berpengaruh kepada orang sekitar. Jadi itu juga kinerja dalam kelompoknya. Apakah dia akan maksimal? Tidak. Oke, kartu yang terakhir, Harum dan Sofa, silakan diisikan activity puzzle-nya. Dan Pak, Dibacakan yang keras. Bagaimana peran lingkungan, teman, keluarga, guru dalam membantu Agas menyadari bahayanya pumping dan mendorong perubahan sikap? Oke, dia mau jawab. Saya silakan. Oke. Dengan Renata ya nanti ya. Iya, Pak. Peran dari lingkungan sekitar ya Pak. Kalau dari teman, kayak tadi itu pas yang terakhir di scene keempat kalau nggak salah ya. Oke. Itu mengingatkan kayak ya udah kamu tidak boleh seperti itu lagi. Padahal Oke. sebelumnya itu dipancing-pancing. Ayo kamu itu
nggak HP-an Pak gitu. Nggak gitu Pak. Oke, tepuk tangan untuk Bima. Jadi peran hubungan sosial sangat penting. Silakan Renata ditambahkan. Kalau dari saya menambahkan Pak ya, jawaban saya mirip sama Bima. Oke. Tapi kalau tambahan dari saya itu orang di sekitar itu berperan besar. Misalnya kalau misalnya kita nggak ngajakin, misalnya saya ngajak ngobrol Aili, jadi saya itu tanpa sadar kayak memaksa Aili buat lepas dari HP-nya gitu Pak. Tepuk tangan untuk Renata. Ini ya, berarti hubungan sosial itu sangat penting. Silakan diisikan Bima dan juga Renata aktivatornya. Oke, ada yang sudah penuh aktivatornya? Kurang satu. Kurang satu. Oke, kurang dua. Oke, Bapak punya pertanyaan lanjutan nih. Nah, bagi teman-teman yang bisa menjelaskan 3 ciri-ciri tadi dan disangkut pautkan ke Agas. Nah, silakan angkat tangan. Ayo. Oke, Renata lagi silakan. Tadi kan 3 itu yang pertama dia nggak bisa lepas dari HP. Oke. Tadi scene 1 sama 2 Agas itu benar-benar nggak bisa lepas dari HP-nya waktu lagi di jalan. Oke. Nah, terus yang kedua punya masalah sama orang-orang di sekitarnya lah. Nah tadi itu Agas punya masalah sama teman-temannya Limba sama Azam karena dia itu nggak mau diajak nikah kelompok. Nah makanya sampai teman-temannya kesel sama dia. Terus waktu di sini akhir juga masih disindir-sindir gitu Pak. Dan dia punya masalah sama teman-temannya. Terus yang ketiga dia nggak sadar kalau dia bermasalah. Tadi waktu di sini pertama waktu diingetin teman-temannya Agas itu nggak mau disalahin, terus malah bilang alay temen-temennya gitu Pak. Bener banget buat tangan. Sudah ada penuh dengan lagunya. Saya. Renata di pertemuan ini sangat aktif ya teman-teman ya. Iya. Silakan ditunjukkan ke Bapak. Tolong. Silakan ditunjukkan ke Oh Bapak. iya tunggu Pak, belum ditempel. Sebentar. Oke, jadi aktivitas yang penuh itu bentuknya seperti ini. Oke, karena sudah penuh, Renata mendapatkan hadiah dari Bapak. Silakan jadi. Oke, bagi teman-teman yang belum penuh, silakan diambil lagi. Aktivitasnya dilipat, dimasukkan di kantong, dibawa lagi minggu depan. Gitu ya. Oke, bagus sekali teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kegiatan kita selanjutnya adalah mengisi yang namanya lembar apa biasanya? Nah, teman-teman nanti silahkan diisi 3 hal yang teman-teman dapatkan selama pelaksanaan sosial drama tadi. Kayak gitu ya? Iya, Pak. Silahkan diisi. Mau berapa menit? 10. Oke, 2 menit aja ya. Oke, Pak, kita cepet Pak. Oke, cepet jangan lama-lama, ayo. Sudah? Go. Oh, belum. Oke, selesai. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Pak, saya sudah. Sudah, silakan dikibarkan waktunya habis. Dikibarkan. Oke. Adakah salah satu yang mau menyampaikan hasil kegiatan hari ini melalui lembar itu? Saya Pak. Oke, silakan Aili. Yang pertama, jangan jadi paber nanti kayak Agas. Oke. Yang kedua. Terus yang kedua, jangan jadi paber. Terus kita itu merugikan diri sendiri dan orang lain sekitar, temannya Azam sama Rimba tadi Pak. Oke, lalu? Terus si Agas itu harus lebih peduli sama lingkungan biar nggak merugikan kayak tukang sampah tadi truk kan dia juga dirugikan oleh Oke, itu Aili. Oke, aku sudah dikumpulkan, saya baca roadmap-nya. Oke, nanti akan Bapak baca selama tidur ya. Oke, biar jadi waktu dongeng gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman hari ini sangat aktif sekali, Bapak sangat bangga. Tapi kalau misalkan aktif aja tapi nggak diberikan reward, gimana ya? sedih Pak. Teman-teman Bapak dapat apa ya? Bapak tadi dapat apa yang sangat banyak, jadi untuk Bapak bagi-bagi ke teman-teman ya. Pak, minggu depan ya Pak coklat. Oke. Minggu depan ayam aja ya. Ayam minggu. Ayam aja. Oke, gitu ya. Nanti setelah teman-teman makan setelah kelas
gitu ya, jangan di dalam kelas, di luar. Nggak boleh makan di dalam kelas. Oke teman-teman, hari ini sudah berakhir kegiatannya. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan sangat bagus. Jempolnya. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar yang namanya Fabing. Orang yang melaksanakan Fabing namanya Apakah boleh dilakukan? Tidak. Apakah seorang Faber? Tidak. Oke, berjanji sekarang. Berjanji. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Oke, jangan lupa teman-teman nanti setelah ini mengisi instrumen evaluasi hasil seperti biasa ya. Silahkan dibawa ke rumah, dikerjakan di rumah. Besok minta tolong Nizar dikumpulkan kerjanya. Siap, Pak. Oke, silahkan dibawa Nizar. Dibagikan nanti aja ya. Iya, nanti aja, Pak. Oke teman-teman, karena kegiatan kita sudah berada di penghujung, karena sudah tidak terasa sudah 45 menit bersama. Oke, untuk minggu depan jangan lupa teman-teman kita akan bimbingan lagi ya. Iya. Oke, di tempat dan waktu yang sama. Gitu ya, teman-teman harus datang dengan kondisi yang semangat. Karena nanti kita akan bahas topik dan cara bermain yang berbeda lagi. Apalagi ya. Oke, terima kasih. Oke, kita spill minggu depan ya. Oke, karena tadi kita sudah awal dengan berdoa, kita mulai akhirnya dengan berdoa. Silakan bisa dipimpin. Baik, karena agenda hari ini sudah selesai, mari kita berdoa agar semua ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi barokah. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Ya, terima kasih Nizar. Terima kasih teman-teman sudah sangat aktif hari ini ya. Oke, dan juga Bapak minta maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan Bapak hari ini mungkin ada perkataan maksud buat Bapak yang mungkin dalam minta maaf ya teman-teman ya. Sekian kegiatan hari ini Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Aduh abang bukan maksudku begitu. Halo teman-teman. Halo. Hai, maaf ya yang kemarin, tapi sekarang aku bener-bener janji bakalan serius nih. Nah gitu dong, bagus. Kalau gitu kita mulai dari awal lagi latihannya. Yuk. Tapi kali ini harus bener-bener serius. Oke, siap, guys. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Wow, Bima, suara kamu bagus ya ternyata. Ya, terima kasih. Iya, latihan juga makin seru. Iya, kalau gini terus kita pasti jadi paduan suara terbaik di sekolah ini. Kita sambil jalan ke sana yuk. Yuk. Guys. Agar terhindar dari Fabing, kita harus mulai membatasi waktu penggunaan ponsel, terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang lain. Memberikan perhatian penuh pada orang di sekitar bukan hanya memperkuat hubungan, tapi juga meningkatkan rasa saling menghargai dan kepercayaan. Jika kita bisa mengurangi Fabing, maka komunikasi menjadi lebih bermakna dan hubungan sosial lebih harmonis. Ingatlah selalu, the greatest gift you can give someone is your undivided attention. Yuk, mulai sekarang, biasakan untuk fokus dan hadir sepenuhnya saat bersama orang lain. Satu, dua, tiga. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah di Versa jadi bos.